Ya, silakan Faisal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, terima kasih banyak untuk Bapak Muhammad Zakaria Umar yang telah memberikan kesempatan kepada saya pada hari ini untuk mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu rekayasa bahan material rumah jengki. Kemudian definisi fasad. Fasad merupakan sisi luar sebuah bangunan atau tampilan muka pada eksterior sebuah bangunan. Pada umumnya yang dimaksud yaitu bagian depan, namun kadang juga digunakan pada bagian samping dan belakang. Sejarah desain arsitektur jengki. Munculnya rumah jengki berawal semenjak pasca kemerdekaan sekitar tahun 1950 sampai 1960. Merujuk pendapat Profesor Joseph Prijotomo, sebagian besar pencetusnya adalah lulusan SDM yang pernah menjadi nemer ahli bangunan di perusahaan Belanda. Hal ini ketika arsitek Belanda harus pulang ke kampung halamannya. Kemudian konsep rumah jengki, menurut para peneliti terdahulu, fokus dari arsitektur jengki adalah pada bentuknya karena memiliki keistimewaan yang ditandai oleh atapnya yang tergeser gevel, umumnya sebagai media perletakan ornamen, bukaan yang beragam, dan unsur lain yang cukup kompleks. Kemudian ada komponen fasad, yang pertama itu dinding, pintu, jendela, kanopi, pencahayaan, setapak, atap, bangunan utama, pagar, dan tanaman. Kemudian ciri-ciri arsitektur jengki. Yang pertama itu atap rumah yang anti mainstream, kedua batu alam pada dinding, dinding berbentuk miring, beranda yang luas, loster untuk mendukung sirkulasi udara, dan jauh dari kesan kaku. Kemudian ini ada lokasi pembangunan yang saya ambil. Kemudian ada tipe Dena rumah tipe 36. Kemudian ini ada bentuk fisik bangunan, ini adalah tampak depannya. Kemudian ini adalah tampak kirinya, ini adalah tampak kanan belakangnya. Dan mohon maaf sebelumnya, tampak kanannya tidak bisa diambil karena berdempetan dengan rumah di sebelahnya. Kemudian data fisik bangunan, nama pemilik Edi Suwarno, alamat BTN Grand Boulevard, Blok B131, Andonungu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Pekerjaan wira swasta, luas lahan 7 meter kali 11,5 meter, luas bangunan 7,5 kali 6 meter. Status bangunan milik pribadi. Kemudian contoh studi literatur. Studi literatur dinding. Ini adalah dinding batu alam. Kemudian lanjut. Ini adalah sekundari. Ini adalah dinding kamprot. Ini adalah dinding HCP Conwood. Dan ini adalah dinding HCP Conwood juga. Kemudian ada dinding bata. Dan lanjut studi literatur pintu. Pintu kaca polos. Kemudian pintu kaca polos juga, tapi yang bentuknya digeser. Ini pintu kaca laminasi. Ini juga pintu kaca geser polos. Kemudian ini ada pintu kayu. Kemudian ini ada juga pintu kayu juga untuk di lantai 2-nya. Kemudian lanjut studi literatur jendela. Di sini ada jendela kaca. Jendela kaca mati. Ini juga adalah jendela kaca mati. Kemudian ini ada jendela kaca polos. Ini juga adalah jendela kaca polos juga. Kemudian studi literatur kanopi. Yang pertama, kanopi atap akrilik. Yang kedua, memiliki atap beton. Yang ketiga, ada atap aluminium. Ini juga akrilik. Yang ini adalah kanopi atap kaca. Kemudian studi literatur pencahayaan. Ini ada lampu dinding. Kemudian studi literatur setapak. Di sini ada setapak grass block yang berupa ada tanaman-tanaman di sela-selanya. Ini juga sama, grass block. Kemudian ini batu alam minimalis yang disusun di bawah kanopi.
Kemudian studi literatur atap. Sini ada atap genteng bitumen, kemudian atap genteng beton, kemudian studi literatur pagar, kombinasi pagar besi dan batu alam. Kemudian ini hanya pagar besi saja. Ini pagar batu bata, dan ini adalah pagar besi. Ini pagar kayu kombinasi dengan besi. Ini adalah pagar kaca. Kemudian studi literatur tanaman. Ada pertama, pohon ketapang kencana. Ada pohon pinang. Kemudian bunga lidah buaya. Ada tanaman Lee Kuan Yew. Kemudian pohon bambu mini. Alternatif fasad. Ini adalah alternatif pertama. Di mana semua mengambil yang pertama atap beton, dinding batu alam, jendela kaca, kanopi atap kaca, pagar batu alam dan besi, setapak pintu, jendela kaca, lampu dinding, tanaman Lee Kuan Yew. Kemudian ini adalah studi literatur yang kedua. Di sini ada atap beton, dinding sekundari, jendela kaca, kanopi atap spandek, jendela kaca mati, lampu dinding, tanaman Lee Kuan Yew, kemudian pintu kayu, kemudian setapak, kemudian ada pagar besi. Untuk yang ketiganya, sini ada tanaman Lee Kuan Yew, atap bitumen, kemudian jendela kaca, dinding sekundari, kanopi atap kaca, pagar batu alam dan besi, setapak grass block, pintu kayu, jendela kaca mati, lampu dinding, dan bambu mini. Dan ini adalah fasa terpilih. Kriteria material kekinian 25%, fungsional 20%, estetis 15%, tahan cuaca 35%. Alternatif 1, sini kita bisa lihat indeks nilainya itu 5 sangat baik, 4 baik, 3 netral, 2 kurang baik, dan 1 tidak baik. Di sini saya memilih fasad yang pertama, alternatif 1. Ini dia adalah fasad yang terpilih. Kemudian cara pemasangan atap bitumen. Yang pertama, pasanglah rem. Kemudian pasanglah material pelindung. 3, dipasangi bahan plastik pelapis anti bocor. Kemudian yang keempat, setelah persiapan sudah selesai, barulah atap bitumen dipasang. Perlu dikombinasikan paku dan lem untuk membuat ikatan atapnya semakin kuat. Kanopi kaca akrilik. Pada saat pemasangan struktur rangka, lalu kita masukkan tumpuan struktur rangka ke dalam lubang. Kita buat lubang untuk tempat skrup pada dinding. Dan yang keempat, kita siapkan lembaran-lembaran kaca yang sudah diproses, tempered atau lamitate. Yang kelima, lembaran-lembaran kaca tersebut kita susun di atas rangkaian struktur rangka secara penuh. Kemudian yang keenam, kemudian kita lakukan finishing antar sambungan kaca dengan menggunakan silent silikon non-acid. Selama proses pelaksanaan pemasangan kaca berlangsung, maka rawan terjadi goresan atau benturan sehingga terjadi kerusakan pecah pada kaca. Daun jendela bukan kiki sisi aluminium sebagai tempat sirkulasi udara. Kemudian jendela kaca laminasi. Cara pemasangannya, perhatikan lubang yang digunakan untuk tempat skrup dan sesuaikan pemasangannya. Kemudian lanjut, setelah itu masukkan skrup menggunakan fisher ke dalam lubang kusen yang sudah Anda buat sebelumnya. Atur posisinya, Anda bisa mengecekkan fisher menggunakan obeng, kemudian memasang aksesoris lain seperti handle, angel, door, roda, dan rel. Kemudian sini ada tanaman Lee Kuan Yew. Yang pertama, perhatikan posisi perletakan tanaman, perhatikan posisi dan jarak tanaman
Pancing dengan bidang rambatan, berikan cukup nutrisi. Kemudian jendela kaca polos bening. Perhatikan lubang yang digunakan untuk tempat skrup. Kedua, sesuaikan pemasangannya. Setelah itu, masukkan skrup menggunakan fisher ke dalam lubang spusen yang sudah Anda buat sebelumnya. Keempat, agar posisinya tetap terjaga, Anda bisa mengencangkan fisher menggunakan obeng. Yang kelima, apabila daun pintu ataupun jendela telah dipasang sesuai dengan baik, Anda bisa beranjak pada proses finishing. Kemudian ini adalah pencahayaan lampu pilar. Pertama itu kita tentukan lokasi titik di mana saja lampu pilar ini akan kita gunakan. Kemudian buat alur instalasi kabel listrik atau stop kontak terdekat ke lokasi pada titik lampu itu. Lalu gali tanah sesuai alur instalasi ke kabel listrik. Lanjut ke dalam kedalaman galian itu minimal 20 cm. Kemudian masukkan kabel ke dalam pipa dan tanam di dalam tanah. Dan setelah itu hubungkan bagian ujung kabel ke rumah lampu, sedangkan ujung yang lainnya ke stop kontak. Di sini ada pintu kaca. Letakkan rangka kayu dengan posisi alur terletak pada bagian atas. Usahakan letak pada meja yang luasnya minimal sama dengan luas daun pintu, atau letakkan pada lantai yang datar. Yang kedua, haluskan seluruh sisi kaca agar tidak tajam. 3, pasangkan lembaran kaca dengan hati-hati. 4, pasang paku pada list kayu sebelum dipasang pada 4 sisi pada rangka pintu. Perlahan masukkan paku dengan martil. Yang keenam, letakkan selembar kain di atas permukaan kaca yang sedang dipasang list kayu. Yang ketujuh, masukkan paku dengan menggunakan drip paku. Ini selanjutnya, pagar batu alam dan besi. Cara pemasangan, yang pertama itu fondasi sebagai tumpuan pagar. Yang kedua, batu sebagai dinding pagar yang disusun sesuai model yang ditentukan dan dikombinasikan dengan pagar railing. Yang ketiga, yaitu tahap finishing. Kemudian sintesis fasad terpilih. Ini adalah fasad terpilih. Kemudian lanjut. Sebelum dan sesudah. Ini sebelum diberikan fasad-fasad yang terpilih tadi. Dan ini setelah diberikan fasad-fasad yang terpilih tadi. Kemudian lanjut, ini adalah tampak depan pada bangunan. Tampak belakang bangunan. Tampak samping kanan bangunan. Tampak samping kiri bangunan. Kemudian bahan atap bitumen. Secara aspal hingga penerapannya. Penggunaan aspal telah dimulai sejak ribuan tahun sebelum Masehi oleh bangsa Sumeria dan Mesopotamia. Kemudian lanjut. Istilah aspal berasal dari bahasa Yunani kuno asphaltos. Kemudian bangsa Romawi itu mengubahnya menjadi asphalatus, lalu diadaptasi ke dalam bahasa Inggris menjadi aspal, dan kita menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia menjadi aspal. Kemudian lanjut, sifat dan karakteristik aspal. Sifat-sifatnya, secara umum, aspal bersifat mekanis, yaitu maksudnya adalah hubungan antara tegangan dan juga regangan dipengaruhi oleh waktu. Aspal termoplatis. Aspal ini memiliki konsistensi sesuai dengan perubahan temperatur. Kemudian ada aspal bersifat tisotrofi. Jika aspal ini dibiarkan tanpa adanya tegangan, maka aspal ini akan mengeras yang sesuai dengan jalannya waktu. Kemudian ada jenis aspal. Yang pertama, aspal minyak. Aspal minyak adalah bahan yang tersisa dan yang dianggap sudah tidak bisa lagi diproses secara ekonomi dari proses desinasi minyak bumi pada pabrik kilang minyak. Kemudian ada aspal modifikasi. Nama lain dari aspal modifikasi adalah polimer modifis aspal, atau yang sering disingkat PMA, atau polimer modifis bitumen PMB. Ini adalah aspal minyak ditambah dengan bahan tambahan aditif agar meningkat
Kinerjanya yaitu aspal yang tahan beban dan tahan lama. Kemudian ada aspal busa atau foamed aspal. Adalah aspal panas yang dicampurkan dengan air secara mendadak sehingga aspal berbusa dapat seketika menjadi emulsi yang dapat dimanfaatkan keencerannya untuk membentuk lapis tipis aspal yang menyelimuti agregat. Adapun fungsi atau kegunaan aspal adalah yang pertama, berfungsi untuk mengikat batu-batuan agar tidak terlepas. Yang kedua, aspal berfungsi sebagai bahan pelapis jalan dan bahan pengikat agregat. Yang kemudian, aspal juga berfungsi sebagai bahan pengisi ruang kosong. Kelebihan aspal: harga aspal lebih ekonomis, lebih mudah diperbaiki, warna lebih teduh, waktu pembuatan lebih cepat, dan menghasilkan tingkat kebisingan yang lebih rendah. Kekurangan pada aspal: yang pertama itu kurang tahan lama, bergantung pada kondisi material, membutuhkan banyak perawatan. Cara pengimplementasian aspal pada material atap bitumen. Proses pembuatan atap genteng, bitumen, dan bahan penyusunnya. Yang pertama itu ada basal aspal, atap aspal, yaitu suatu bahan yang sangat keras yang membentuk jumlah debu yang sangat rendah selama proses tidak menyerap ultraviolet. Yang kedua ada kaolin. Kaolin ini digunakan untuk membentuk warna dasar mineral. Kaolin ini juga sangat gelap. Itu adalah pertemuan terbaik dengan pigmen warna. Kemudian ada natrium silikat, digunakan untuk perekat pigmen pada groundnut. Ini adalah dasar dari kaca air yang mengering dalam rotasi pemanasan. Kemudian ada pigmen. Pigmen ini digunakan untuk warna akhir. Kita ke oil minyak. Oil minyak ini meningkatkan kepadatan, membentuk warna-warna, meningkatkan perekatan granule dalam bitumen, dan menghindari pengumpulan debu. Spesifikasi genteng aspal bitumen itu oksidiset bitumen untuk hak-hak termoadhesif. Yang ketiga penyaring granule. Yang keempat fiberglass. Yang kelima pasir silikon. Dan yang keenam adalah lem aspal. Dalam pemasangan atap bitumen, yang pertama bahan-bahan yang dibutuhkan adalah atap bitumen. Pilihlah sesuai perencanaan. Yang kedua, triplex minimal 9 mm atau papan fiber semen atau IRC. Kemudian pelapis anti bocor, waterproofing, underlayer. Kemudian pelindung landasan atap, flashing. Kemudian ada lem, bitumis, dan yang terakhir ada skru. Alat-alat yang digunakan, yang pertama meteran, pensil, palu atau nail gun, gergaji, dan cutter. Langkah-langkah kerja: pasanglah reng sebagai rangka atap terlebih dahulu. Kemudian di atas reng itu selanjutnya dipasang material pendukung atau landasan. Dan yang terakhir pasanglah material pelindung, flashing pada tepi bawah. Kemudian kita masuk ke sesi pemutaran video. Ini adalah 3D 3 dimensi dari arsitektur jengki. Faisal, kita stop screen dulu ini, baru kita share ulang video belum tertampilkan. Belum, Pak? Iya, kita stop screen dulu. PowerPoint tak. Iya, Pak. Oh, maaf sebentar, Pak.
Mohon maaf tadi sebelumnya. Saya ulangi lagi, ini adalah video arsitektur jengking. Mungkin itu tadi video pembuatan video 3D arsitektur jengking. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dengan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak dosen. Oke, bagus. Ya, presentasimu bagus ya. Hasil desainmu bagus. Video itu sudah sama Bapak ya? Yang tadi yang kita buka Pak belum ada namanya tadi Pak. Oh, sekarang sudah, nanti kirimkan Bapak ya. Ya Pak, itu saya share lagi di Google Drive Pak. Oke, tunggu ya. Coba kamu stop screen dulu. Oke, Faisal ya, terima kasih banyak atas kesungguhanmu di mata kuliah ini. Desainmu bagus sekali ya. Ya, keren ya. Faisal, dengar suara Bapak nggak? Kedengaran Pak. Ya, hasil desainmu bagus sekali ya, keren sekali ya. Ini ada nggak? Ini pakai apa ini? Itu pakai dinding karpet Pak, kamprot. Ini yang ini di atasnya. Di atasnya Pak. Di atasnya itu Di sebelah ini. Iya Pak. Apa materialnya Faisal? Materialnya itu kemarin itu di sebelahnya itu aluminium Pak. Ini? Iya Pak. Aluminium apa? Bukan conwood. Oh ya kan Pak. Ya, yang di bawah ini apa? Yang putih yang ini Pak. Itu cat putih saya Pak. Oh, bukan dinding kamprot, bukan? Bukan Pak. Kosten ini pakai material apa? Pakai kusen kayu Pak. Seharusnya bukan kosen kayu lagi ya. Apakah UPVC, apakah aluminium? Ya. Ini kacanya apa nih? Kacanya Pak. Kacanya itu kaca akrilik Pak. Oke, bagus. Ini semua akrilik ya? Iya Pak.
Ya, akrilik. Ini apa nih yang warna abu-abu ini? Yaitu kemarin Pak pas mendesain itu rencana itu Hah? adalah batu alam ya Pak. Oh, batu Ini batu alam. alam. Iya Pak. Oh, oke. Seharusnya di tabelmu itu ada catnya ya. Kamu Iya Pak. bahas. Ada nggak? Tidak ada Pak. Oke. Terus ini, lantai teras tak? Yaitu tehel tehel Pak. Tegel. Tehel. Iya Pak, tegel. Lantai atau keramik atau apa? Tegel Pak. Lantai atau marmer? Sorry, keramik atau marmer? Eh, Di tabelmu Lebih ke apa? mana? Lebih ke mana Pak? Di tabelmu apa? Di tabelku kemarin saya tidak apa namanya Pak, tidak masukkan Pak. Oh, seharusnya Tidak ada. dimasukkan ya. Iya Pak. Kan bagian-bagian fasad. Oh, iya Pak. Terus ini atapnya karpota kita pakai apa? Kanopi kaca akrilik juga Pak. Rangkanya Rangkanya ini aluminium Pak. aluminium apa? Besi Eh, hollow atau apa? di biji kurang lebih besi hollow ya Pak. Besi hollow ada nggak di tabelmu? Itu juga kemarin kekeliruan saya Pak, biasa masuk Pak. Soalnya dikasih masuk ya. Iya Pak. Hmm. Terus pengerasan halamanmu apa ini? Ya ini ya. Ini atap atau apa nih? Atap. Atap Pak. Atapmu kau pakai apa? Kemarin itu atap bitumen Pak. Atap bitumen. Seharusnya di depan fasadmu ini ada nggak pohon besar? Ada ya? Ada Di Pak. depan fasadmu seharusnya ada pohon besar. Ada nggak? Satu. Terus ada jalan setapak. Ya Pak, itu kemarin ke Ya. Kedoran Pak. Iya, Pak. Ya sudah bagus lah ya. Sisa ditingkatkan lagi ya. Iya Pak. Oke. Siapa ada nggak yang bantu kamu ini? Ada Pak. Yang bantu saya itu Pak. Siapa? Alfika Asrun Pak. Oh ya. Ya, Ada Pak. yang kamu sampaikan ke Asrun? Ada Pak. Mungkin minta maaf juga sebelumnya, mungkin kalau saya banyak tanya, pokoknya banyak tanya lah, maksudnya banyak tanya dalam artian sedikit-sedikit, apalagi komponen yang mau dimasukkan. Kemudian ucapan terima kasih juga telah membantu saya selama proses pembuatan desain arsitektur jengki ini. Semoga apa yang telah dibantukan kepada saya itu dibalas langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu saja Pak. Amin. Alhamdulillah. Faisal telah final RBM dengan bagus sekali. Ya, nanti Bapak kasih nilai bagus juga. Ya. Ya Pak. Oke, selamat ya Faisal. Ya, Pak. Terus ditingkatkan cara mendesain fasadnya, cara mengolah fasadnya ya. Banyak belajar sama temannya. Siapa? Banyak nonton YouTube misalnya, sehingga bisa meningkatkan kapasitas tak dalam mengolah fasad ya. Siapa? Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.